Halo semua, bersama saya Dia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini dahsyatnya, intuisimu akan mampu membongkar siapa dalang di balik kejadian ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi kok. Di sini ada judgment. Di sini ada two of wands. Ada nine of swords. Two of cups. Dan di sini ada queen of pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada judgment. Saya merasakan ini tentang ada ya, kayak sebagian kamu mengalami kehancuran, kehilangan, perpisahan atau perceraian dalam kehidupan. Baik itu dalam sebuah hubungan, atau dalam karir, atau dalam usaha. Artinya ada sebagian kamu yang dalam situasi atau kondisi di mana kamu merasa ini adalah titik terendah bagi kamu. Tentang kehilangan, atau mungkin di sini tentang dijauhi, dan ternyata apa yang terjadi, apa yang menimpa kehidupan kamu ini bukan kebetulan kayaknya. Ini bukan kebetulan, tetapi kayak ada yang menginginkan hal ini terjadi dalam kehidupan kamu ya. Artinya ada yang mendalangi, oke? Ada yang mendalangi, ada yang menginginkan kehancuran itu terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi di sini saya merasakan kamu cukup punya mental yang cukup kuat ya. Kayak untuk tidak akan berhenti sampai di sini. Berusaha untuk bangkit, berusaha untuk memperbaiki tentang apapun yang telah rusak, hancur. Kamu nggak mau menghabiskan energi atau pikiran kamu untuk membalas tentang apa yang orang lain lakukan terhadap kamu. Cukup tahu, oke? Kamu tahu, kamu cukup tahu. Karena di sini kamu punya intuisi. Kamu punya intuisi, kamu punya feeling yang akan membongkar siapa dalang di balik semua kejadian yang menimpa kehidupan kamu. Meski kamu sudah tahu orangnya, tetapi di sini kamu nggak mau buang energi untuk bisa membalasnya. Ya, fokus kamu saat ini adalah memperbaiki, melindungi, untuk tidak gampang percaya, karena bisa saja ya, justru orang yang berkhianat, orang yang manipulatif, itu adalah orang terdekat. Bisa juga seperti itu. Jadi kayaknya kamu nggak mau buang-buang energi
pikiran untuk bisa membalas apa yang mereka lakukan terhadap kamu. Entah itu tentang orang ketiga, entah itu tentang di sini ada fitnah, apapun bentuknya. Ya meski awalnya kamu ragu apakah benar nggak ya dia yang tega seperti itu terhadap kamu. Berpikir, kenapa dia melakukan hal itu kepada kamu? Apa sih yang salah? Punya masalah apa sih kamu terhadap dia? Perasaan kamu nggak pernah melakukan kesalahan atau menyinggung perasaannya? Kita tidak pernah tahu ya, ada kesalahan yang mungkin tidak disengaja terhadap dia, yang mungkin dia menyimpan kemarahan, menyimpan benci, menyimpan dendam. Tapi ya udah, untuk kedepannya kamu jadi lebih baik dan lebih meng-cut orang-orang yang kayaknya punya masalah dengan kamu. Karena di sini kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya mungkin kita nggak tahu ya, kadang orang sensitif, kadang orang lagi punya masalah, jadi apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu lakukan bikin dia marah atau tersinggung. Sebenarnya itu biasa aja, tetapi mungkin dengan keadaan dia yang saat itu punya masalah, jadi bercanda pun dia anggap itu serius. Bercanda pun itu membuat dia sakit hati. Jadi saya melihat di sini ya, intuisi kamu, feeling kamu ya akan tertuju kepada seseorang itu. Di sini ya kamu berusaha untuk memperbaiki keadaan kamu ya, karena memang ada yang berhasil, tetapi ada juga yang nggak berhasil sepertinya. Ada yang memang berhasil merusak semuanya, merusak kehidupan kamu, tapi ada juga yang tidak berhasil. Dan untuk kamu yang mungkin tidak berhasil ya, orang tidak berhasil menghancurkan kehidupan kamu, agar lebih berhati-hati, agar lebih menjaga dan melindungi. Karena dalam hidup ada aja ya orang yang suka dan nggak suka, ada aja orang yang menghalang-halangi, ada aja orang yang nggak suka dengan kemajuan kamu, perkembangan kamu, proses kamu, ada aja. Tapi saya melihat di sini kamu cukup tahu strateginya ya, bagaimana cara harus melindungi kehidupan kamu dari orang-orang yang seperti itu. Karena bisa saja, entah itu dalam karir ya, ada persaingan yang mungkin tidak sehat. Dalam usaha, ada yang kayak ingin menjatuhkan usaha kamu agar usaha dia naik, ada juga yang seperti itu. Tapi di sini kamu akan tahu strateginya, apa yang harus kamu lakukan untuk bisa menghadapi orang-orang yang seperti ini. Tentunya itu adalah bentuk perlindungan dalam diri kamu. Oke. Di sini ada Nine of Swords. Ini juga tentang masalah yang kayaknya bertubi-tubi ya. Kayak nggak selesai satu masalah, udah datang masalah yang baru. Ini bisa jadi, ini entah tentang hubungan rumah tangga, atau bisa saja di saat kamu berada dalam keterpurukan, di saat semua hancur, karir, usaha, kamu ditinggalin oleh pasangan, bisa juga ya. Artinya ada sesuatu hal yang saling berkaitan di sini. Entah itu tentang kejadian yang menimpa kehidupan kamu yang bikin orang-orang yang kamu sayang itu ninggalin kamu, ya artinya itu nggak ada ketulusan ya. Tapi di sini ada pertahanan yang cukup kuat dalam diri kamu. Cukup ya, punya mental yang kuat untuk bisa bertahan meski kayaknya nggak bisa bangkit untuk sementara, tetapi setidaknya kamu mampu untuk bertahan di keadaan itu. Artinya kamu punya kekuatan yang mungkin tidak semua orang bisa miliki, karena mungkin ujian atau cobaan ini tidak semua orang juga bisa menghadapinya. Artinya kamu adalah orang pilihan. Oke, karena nggak semua orang bisa menghadapi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini. Ada pertahanan yang cukup kuat, ya pelan-pelan kamu akan bangkit, entah itu tentang ditinggalkan, entah itu tentang perceraian, entah itu tentang kehilangan, atau sebuah pengkhianatan yang seseorang lakukan terhadap kamu, baik oleh pasangan, atau partner, atau bahkan oleh keluarga sendiri yang nipu atau bohongin kamu. Apapun itu, saya melihat kamu akan bertahan dan mampu akan bangkit. Oke. Tapi di sini ada Two of Cups. Kesedihan itu nggak akan selamanya ya. Di sini saya melihat ada pelangi. Artinya setelah badai, setelah masalah, setelah ujian dalam kehidupan kamu ya akan ada kebahagiaan.
Tentunya bisa saja ya, sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, kamu dipertemukan dengan seseorang yang salah tentang apapun. Entah itu berpartner, atau mungkin hubungan asmara, atau rekan dalam berbisnis, apapun. Saya melihat setelah itu, barulah kamu akan menemukan seseorang yang tepat. Karena dari hal-hal tersebut ya, kamu mampu untuk lebih selektif, kamu mampu untuk lebih sensitif, lebih peka, mana yang terbaik, mana yang enggak, mana yang hanya mengambil kesempatan, mana yang hanya memanfaatkan. Nanti kamu tahu sendiri. Karena dari hal-hal yang terjadi dulunya, kamu tahu apa yang terbaik dan sosok seperti apa yang kamu butuhkan. Dan saya merasakan di sini akan ada pertemuan ya. Pertemuan dengan seseorang yang kayaknya ini adalah seseorang yang tepat. Kembali lagi, di sini kamu punya feeling, kamu punya intuisi untuk bisa memilih dan memutuskan ini baik atau tidak untuk kamu. Oke, artinya intuisi kamu tidak hanya tentang membongkar siapa dalang dari apa yang terjadi dalam kehidupan kamu aja ya, tetapi juga kamu punya feeling, punya intuisi tentang apakah seseorang ini tepat, apakah seseorang ini baik atau tidak. Oke, itu. Di sini ada Queen of Pentacles. Saya melihat ketenangan, kedamaian itu akan kamu dapatkan. Meski ada yang sebagian kamu yang memilih untuk tetap sendiri. Ada. Kayaknya setelah perpisahan atau mungkin terjadi sebuah perceraian untuk sebagian kamu ya. Untuk sebagian kamu yang pernah terjadi perpisahan atau perceraian, buat kamu itu fokus dulu untuk diri sendiri. Kayaknya masih menutup diri, butuh proses, kayaknya butuh jeda, butuh istirahat sejenak, butuh menata hati dan pikiran kamu untuk benar-benar kembali bisa merasakan cinta dan kasih sayang. Karena bisa saja gagalnya ini tidak hanya sekali ya, bisa saja gagalnya ini berulang. Itulah yang bikin kamu saat ini kayaknya sangat takut ya, sangat cemas atau sangat ragu-ragu untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru. Tapi apapun ya, itu pilihan kamu. Kamu berhak untuk memilih apakah pengen sendiri atau benar-benar kembali menjalin hubungan tentang apapun, baik itu asmara atau partner atau usaha atau apapun. Oke, kita lanjut. Di sini ada life in the moment. Ada silent the mind, ada energy of love, ada trust your gut feeling, dan di sini ada open mind. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, buat kamu jadi lebih paham dan mengerti bahwa hidup terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi apapun yang terjadi membuat kamu jadi lebih bijak, lebih bisa menghargai ya apapun, dan tentunya hal-hal yang dulunya terjadi itu sangat bikin pengalaman baru dalam kehidupan kamu. Belajar dari apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Belajar dari setiap momen yang terjadi dalam kehidupan kamu ya, untuk sebuah kesalahan tentunya tidak akan mengulanginya lagi. Untuk lebih berhati-hati di setiap langkah dan keputusan kamu. Atau di sini saya merasakan kamu tidak hanya belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan kamu aja, tetapi kamu juga belajar dari apa yang terjadi di sekeliling kamu. Oke, kamu belajar dari semua itu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, kamu belajar dari semua itu. Artinya itu adalah perbaikan, peningkatan dalam kehidupan kamu untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih berkualitas. Ya mungkin di sini kamu udah nggak mau banyak kata-kata ya, udah nggak mau banyak basa-basi, udah nggak mau banyak drama, tetapi lebih kepada sebuah pembuktian. Yang saya lihat ya, diam-diam di sini kamu mampu untuk membuktikan siapa diri kamu.
yang bisa saja buat orang-orang yang dulunya meremehkan atau mungkin merendahkan atau bahkan berniat untuk menghancurkan kehidupan kamu, ya mereka terdiam karena kamu cukup punya keberanian dan kekuatan untuk bisa menghadapi semua itu. Ya diam-diam ya, kamu nggak perlu banyak bicara, kamu nggak perlu berkoar-koar tentang apapun yang kamu miliki, cukup dengan pembuktian saja. Oke. Dan saya melihat di sini ya ada energi cinta juga ya, dan ini tidak lepas. Kayaknya ada seseorang yang benar-benar berperan penting dalam perubahan hidup kamu. Ini bisa tentang kehadiran seseorang yang membawa pengaruh positif ya, membuat kamu lebih percaya diri, membuat kamu lebih bisa mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri kamu. Karena ada biasanya kamu punya potensi tapi kamu nggak pede, kamu merasa nggak sanggup, kamu merasa nggak mampu. Tetapi di saat sosok ini hadir dalam kehidupan kamu, semua berubah. Mulai timbul kepercayaan di diri kamu. Karena ada support di sini. Ada support yang membuat kamu lebih pede, lebih percaya diri untuk bisa menerapkan apa yang menjadi kemampuan kamu, potensi kamu. Ternyata bisa saja hal yang luar biasa itu kamu dapatkan. Artinya energi cinta di sini adalah energi yang positif ya. Energi yang mampu memberikan perubahan, warna yang baru, gairah yang baru dalam kehidupan kamu. Kembali lagi di sini ya, kamu punya intuisi, kamu punya feeling untuk bisa memilih tentang pasangan atau siapapun. Oke, dan tetap harus realistis, tetap harus logika. Kamu tahu kapan harus menggunakan hati dan perasaan, dan kapan harus menggunakan pikiran. Yang terpenting yaitu satukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Ya, saya melihat kamu sudah lebih terbuka aja saat ini. Sudah tidak lagi menutup diri. Sudah lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik untuk kamu. Oke, artinya ya kamu tidak memaksakan ya. Tidak memaksakan, tidak mentargetkan sesuatu, menjalani hidup, melakukan yang terbaik dengan keyakinan yang terbaik itu juga akan datang kepada kamu. Artinya banyak hal positif yang akan kamu dapatkan dengan kamu berpikir lebih terbuka. Nasihat-nasihat yang baik, teman-teman yang baik, tentunya di situ kamu akan mampu untuk lebih selektif ya, bukan asal-asalan lagi. Ya dalam memilih kamu tidak berdasarkan lagi dari penampilan luarnya saja, tetapi lebih kepada sesuatu hal yang bisa memberikan kamu masa depan, hal yang positif. Itu yang terpenting, baik itu tentang pasangan, teman, partner, atau apapun. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya, semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada, tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!